buah kelapa. Ini siapa? Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat perkebunan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu zakat dan apa itu perkebunan. Nah, zakat ini berasal dari kata zakata yang berarti bersuci, bersih, tumbuh dan berkembang. Nah, kalau perkebunan itu merupakan suatu kegiatan bercocok tanaman di mana itu akan menghasilkan suatu hasil tanaman dan akan dilanjutkan secara intensif. Nah, apa itu zakat perkebunan? Jadi, zakat perkebunan adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan dan membersihkan dan guna untuk mendapatkan keberkahan. Itu secara bahasa ya teman-teman. Kalau secara istilahnya, zakat perkebunan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil seperti tanaman kopi, sawit, teh, dan masih banyak lainnya, di mana itu harus mencapai nisab atau kadar untuk mengeluarkan zakat. Nah, dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, adapun dasar hukum untuk mengeluarkan zakat ya teman-teman, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah sebagian harta dari mereka guna untuk mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, baiklah. Sebelumnya kalian kan udah tahu nih tentang pengertian zakat perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja sih yang wajib menerima zakat itu. Oke, mari saya kasih tahu ya. Sebelumnya dalam Al-Quran itu udah diterapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal qarimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Yang dimana 8 golongan itu yang wajib menerima zakat. Dan yang pertama itu adalah fakir, orang yang tidak memiliki harta, dan yang kedua itu miskin, orang yang dalam kekurangan, dan yang ketiga itu amil, orang-orang yang mengumpulkan zakat, dan yang keempat itu mu'alaf, yang dimana kita udah tahu kalau mu'alaf itu kan orang yang baru memasuki Islam, dan yang kelima itu rikaf itu memerdekakan budak, dan yang keenam itu adalah gorim, orang yang memiliki hutang, dan yang ketujuh itu fisabilillah, di jalan Allah, dan yang kedelapan itu ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ya, sekian dari saya. Bingung cara bayar zakat gimana? Sini, aku kasih tahu. Nah, kalau alirannya pakai air sungai atau air hujan, zakatnya itu 10%. Kalau alirannya pakai air pompa atau PDAM, zakatnya 5%. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan zakat perkebunan. Di sini ada contoh, yaitu seorang petani memiliki kebun kelapa sawit dalam 1 tahun. Hasil panen bersih setelah dikurangi biaya kerja seperti pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain, itu hasilnya bersihnya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, penjelasannya ya teman-teman, zakat pertanian atau zakat perkebunan dikeluarkan jika sesudah mencapai nisab, yaitu setara dengan 653 kg gabah atau kira-kira sama seperti 520 kg beras. Jika sekilo berasnya harganya 12.000, nah jadi cara ngitungnya zakat perkebunan tadi nisabnya 520 kg dikali harga beras, yaitu 12.000, sama dengan 6.240.000 rupiah. Karena tadi hasilnya 100 juta, jadi itu udah mencapai nisab, sehingga maka wajib mengeluarkan zakat perkebunan. Nah, cara menghitungnya yaitu zakatnya karena kelapa sawit ini tadi menggunakan aliran air tidak alami, jadi zakatnya itu cuma 5%. Jadi 5% dikali
100 juta, sama dengan hasilnya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Jadi zakat yang harus dibayar oleh pemilik kebun kelapa sawit ini sebesar 5 juta ya teman-teman. Oke, jadi untuk zakat pertanian atau zakat perkebunan ini kita diwajibkan untuk membayar zakat sebanyak 5 wasok. Jadi wasok ini adalah satuan ukuran volume pada zaman Rasulullah untuk menghitung bagaimana sih perhitungan nisab zakat pertanian atau zakat perkebunan itu. Jadi untuk satu wasok ini adalah sebanyak 60 sok dan satu sok ini adalah sekitar 2,04 kg. Nah, jadi untuk nisab zakat perkebunan atau zakat pertanian ini sebanyak 653 kilo, atau kalau mau dikonversi menjadi beras sebanyak 520 kg. Dan untuk syaratnya ini adalah milik kita sendiri dan ditanamkan kita sendiri. Contohnya kayak kita nanam sawah itu kepunyaan kita sendiri, bukan punya orang lain atau disewa, dan tidak dihutang atau tidak disewa juga. Sekian. Kapan dan bagaimana bayarnya zakat perkebunan ini? Beda sama zakat harta yang nunggu setahun. Ini dibayar setiap kali panen langsung pas kita udah memetik hasilnya. Jadi misal kita panen 2 kali setahun, ya bayarnya zakat 2 kali juga. Bisa bayar pakai apa? Bisa langsung kasih beras atau kurma hasil panen, atau kalau udah dijual bisa bayar pakai uang senilai zakatnya. Misal 50 kg beras harganya 500.000, bayarnya juga 500.000 ke lembaga zakat. Jadi teman-teman, kalau kita menyalurkan zakat sesuai Islamnya itu punya banyak manfaat loh, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Nah, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih tentang hikmah dan kisah nyatanya zakat perkebunan ini? Zakat perkebunan ini punya banyak hikmahnya loh, seperti zakat perkebunan bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keberkahan, membantu bersama, mensucikan harta, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun tanggung jawab sosial. Secara spiritual, zakat juga diyakini menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, kisah nyata zakat perkebunan. Salah satunya contoh yaitu di Palembang ini, tepatnya di Kelurahan Talangkaraman, yaitu penghasilan petani cabai rawit. Menurut penelitian, tahun 2020, rata-rata penerimaan petani cabai rawit itu sebesar Rp5.689.687. Nah, mereka menggunakan pengairan alami, jadi mereka tidak menambah biaya untuk menanam cabai rawit ini. Jadi mereka harus membayar 10% dari hasil panen mereka, itu sebesar Rp568.969. Zakat ini juga wajib dibayarkan setiap kali panen, yang biasanya dalam 1 tahun itu biasa 2 kali ataupun 3 kali, tergantung dari cuaca maupun tanamannya.